Sosok Harvey Muiz adalah seorang pengusaha Indonesia yang lahir pada 30 November 1985. Ia memiliki latar belakang keturunan Papua, Ambon, dan Makassar. Harvey menikah dengan aktris Sandra Dewi pada 8 November 2016, dan mereka dikaruniai dua putra yang bernama Rafael Muiz dan Michael Muiz. Dalam karir profesionalnya, Harvey menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multi Harapan Utama, sebuah perusahaan pertambangan batu bara. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan lain termasuk PT Refine Bangkatin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Namun pada tahun 2024, Harvey terlibat dalam kasus korupsi terkait penyewaan smelter ilegal antara PT Refine Bangka dan PT Timah. Ia divonis 6,5 tahun penjara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Setelah proses banding, hukumannya diperberat menjadi 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk. Harvey Muiz diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan menggunakan sebagian hasil korupsi untuk membeli berbagai aset mewah, termasuk sejumlah tas branded atas nama Sandra Dewi. Barang bukti seperti 88 tas mewah menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Sejumlah tas mewah milik Sandra Dewi dijadikan sebagai barang bukti atas kasus ini karena tas-tas mewah tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil korupsi. Selain tas, jaksa juga menyebut adanya pembelian tanah kafling atas nama Sandra Dewi yang diduga menggunakan uang hasil tindak pidana. Ada pula diduga terdapat aliran dana sebesar 3,1 miliar dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi. Uang tersebut digunakan untuk berbagai keperluan pribadi, seperti membeli perhiasan, melunasi cicilan rumah, dan memberikan hadiah kepada keluarga. Kasus ini diperkirakan merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar, termasuk kerugian lingkungan akibat eksploitasi tambang yang tidak berkelanjutan. Dari kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini, menyebabkan dirinya harus menjalani sidang pengadilan mengenai tindakannya yang merugikan negara tersebut. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada PN Jakarta Pusat memvonis suami Sandra Dewi itu dengan pidana 6 tahun 6 bulan, pidana denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan pidana kurungan, dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara terkait kasus korupsi timah. Namun pada tanggal 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Harvey Muiz. Terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah menjadi 20 tahun penjara pada sidang putusan. Vonis ini jauh lebih berat dibandingkan putusan sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar serta harus membayar utang pengganti 210 miliar rupiah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selain memperberat hukuman menjadi 20 tahun, Pengadilan Tinggi Jakarta juga mewajibkan Harvey Muiz membayar uang pengganti kepada negara sebesar 420 miliar rupiah. Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Namun menurut beberapa pakar hukum, termasuk Saiful Anam dari Universitas Shahid, menilai bahwa 20 tahun penjara untuk Harvey Muiz terlalu berat. Menurutnya, kerugian dalam kasus korupsi ini masih bersifat potensial dan belum real. Pendapat ini muncul karena dalam beberapa kasus korupsi lainnya, hukuman bisa lebih ringan jika kerugian negara belum benar-benar terjadi atau masih dalam bentuk potensi. Namun di sisi lain, putusan hakim untuk mempertimbangkan dampak besar dari dugaan korupsi tersebut terhadap sektor pertimbangan timah di Indonesia. Menurut pakar hukum Universitas Shahid, Saiful Anam, putusan banding terhadap Harvey Muiz dianggap melanggar prinsip dasar hukum pidana. Ia menilai tidak ada kejelasan mengenai kerugian yang ditimbulkan serta unsur tindak pidana yang dilakukan.
Saiful menekankan bahwa dalam hukum pidana berlaku prinsip lex scripta dan lex serta yang mengharuskan adanya rumusan delik pidana yang jelas dan tertulis. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan dan perbuatan yang dilakukan agar tidak ada pihak yang dipaksa mempertanggungjawabkan sesuatu yang tidak dilakukannya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Harvey Muiz dengan pidana 6 tahun 6 bulan penjara, denda 1 miliar, serta uang pengganti 210 miliar rupiah dalam kasus korupsi timah. Kasus Harvey Muiz menjadi salah satu sorotan besar dalam dunia hukum dan industri pertambangan di Indonesia. Dari seorang pengusaha yang sukses, hingga akhirnya harus menghadapi vonis berat atas dugaan korupsi dan pencucian uang. Perbedaan pandangan pun muncul. Sebagian pihak melihat vonis 20 tahun penjara sebagai bentuk keadilan atas dugaan kerugian besar yang dialami negara. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat, mengingat kerugian yang dituduhkan masih bersifat potensial. Bagaimanapun, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang transparansi dan integritas dalam dunia bisnis, khususnya di sektor sumber daya alam.